Halo, selamat sore saudara-saudara. Perkenalkan nama saya Geralda Aprilia Salideho, mahasiswa dari STT Soteria Purwokerto. Pada sore hari ini kita akan sama-sama melanjutkan pengakuan iman Nikea Butir yang ke-10 yang berisi aku mengakui satu baptisan bagi penghapusan dosa-dosa. Dan sore hari ini kita bersama dengan Pak Hendi. Halo Pak Hendi. Halo Alda dan rekan-rekan semua, selamat sore. Kita berjumpa kembali dalam pengajaran pengakuan iman Nisea ya. Nah, saudara-saudara, sore hari ini Pak Hendi akan menjadi narasumber kita, di mana beliau akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saja berkaitan dengan pengakuan iman Nikea Putri yang ke-10 ini. Nah, Pak, saya mau menanyakan pertanyaan yang pertama. Mengapa di dalam pengakuan iman Nikea yang Ya, ke-10 menyebutkan mengenai pembaptisan, mengenai satu baptisan seperti itu? oke. Kemarin kita pelajari tentang gereja dan di dalam gereja ada banyak atau ada beberapa sakramen yang dipercayai ya, yang diakui. Nah, dalam pengakuan iman Nisea yang ke-10 di situ menyebut tentang baptisan. Ya, aku mengakui satu baptisan bagi penghapusan dosa-dosa. Nah, pertanyaannya tadi, kenapa hanya sakramen ini yang disebutkan gitu ya? Pertama kita mesti mengerti apa arti sakramen. Sakramen itu berarti adalah satu misteri, di mana itu adalah satu tindakan atau satu karya dari Roh Kudus melalui gereja, di mana dia menyalurkan anugerahnya atau energi ilahi atau kekuatan ilahi yang menyelamatkan, yang tentu bekerja secara misterius atau secara misteri ya, artinya secara sakramen di dalam jiwa atau roh manusia atau roh kita. Jadi misteri atau sakramen itu adalah satu karya Roh Kudus di dalam gereja menyalurkan anugerah keselamatannya yang bekerja secara misteri atau secara sakramental di dalam diri kita. Nah, sebetulnya ada 7 sakramen yang dari sejak zaman para rasul atau para bapak gereja ajarkan. Yang pertama adalah baptisan, yang kedua adalah krisma, ya. Yang ketiga itu adalah perjamuan kudus, yang keempat adalah pengakuan dosa, yang kelima adalah sakramen pentapisan, yang keenam itu pernikahan, dan yang ketujuh adalah sakramen pengurapan dengan minyak ya untuk kesembuhan. Nah, ada 7 sakramen di dalam tradisi gereja baik di timur maupun yang di barat. Namun di dalam uh, gereja khususnya yang Protestan atau yang karismatik ya, Pentakosta pada abad yang ke-16 kalau kita belajar sejarah gereja khususnya dalam reformasi hanya mengakui 2 baptisan, yaitu baptisan 2 sakramen, yaitu sakramen baptisan dan sakramen perjamuan kudus. Ya. Nah, tapi pada siang hari ini, seperti dalam pengakuan iman Nisea yang ke-10, di situ disebutkan tentang baptisan, sehingga kita akan membahas tentang uh, baptisan ini. Ya, saya kira itu ya tadi Alda, apa yang, oh ya, kenapa di dalam perjamuan itu, di dalam pengakuan iman itu hanya disebutkan baptisan karena baptisan itu adalah satu apa namanya satu fondasi, satu dasar orang masuk ke dalam gereja ditandai dengan baptisan. Ini untuk pada zaman pengakuan iman Indonesia itu muncul, ini adalah untuk tentu menangkal ajaran-ajaran bidat ya atau heretik ya
yang menekankan bahwa orang itu harus dibaptis ulang gitu ya kalau belum dibaptis di dalam gerejanya. Jadi pengakuan iman ini muncul bahwa pembaptisan ulang itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan oleh gereja ya, kecuali formula baptisannya itu salah ya. Nah, baptisan yang benar yaitu harus di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kecuali kalau formula baptisannya bukan itu ya, memang orang itu harus dibaptis ulang. Tetapi ketika sudah dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus ya tentu tidak perlu dibaptis lagi. Nah, praktiknya pada zaman itu ini muncul lagi sehingga orang-orang harus dibaptis ulang dan itulah sebabnya pengakuan iman ini muncul untuk mengcounter ajaran bidat tersebut. Saya kira itu, Alda. Nah, kemudian Pak, apa sih itu baptisan, Pak? Baptisan itu apa sebenarnya? Iya, baptisan itu adalah sebuah sakramen ya atau sebuah misteri di mana Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Nah, tentu tadi saya katakan baptisan itu adalah langkah awal orang itu diterima di dalam gereja. Ini menunjukkan bahwa adalah satu karya Roh Kudus di dalam diri orang percaya di mana orang itu dilahirkan baru dengan cara dia ikut di dalam karya Kristus atau karya penebusan Kristus itu. Sehingga karya penebusan Kristus itu disalurkan oleh Roh Kudus di sepanjang segala zaman kepada segala tempat dan kepada siapapun yang percaya, mereka akan ikut dipersatukan di dalam kematian, penguburan, dan kebangkitan. Alda bisa baca dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 3 sampai ke-5. Roma pasal yang ke-6 ayat 3 sampai ke-5. Roma pasal 6 ayat 3 sampai yang kelima. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya, atau demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Amin. Iya. Jadi baptisan itu bukan hanya sekedar upacara atau simbol keagamaan di dalam kekristenan ya. Tetapi ini adalah satu proses di mana kita dilahirkan oleh air tadi. Ya, karena baptisan itu berarti sakramen di mana tubuh orang itu akan dicelup ya atau dikuburkan di dalam air, dicelup di dalam air sebanyak 3 kali di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus ya, di mana kita dilahirkan baru. Artinya secara spiritual jiwa dan roh kita itu dilahirkan kembali. Ya, ini yang dikatakan percakapan Yesus di dalam Yohanes pasal 3 dengan Nikodemus ya. Ini bukan kelahiran kita masuk ke dalam rahim ibu kita lagi, tetapi kita masuk ke dalam rahimnya Allah sehingga kita memiliki benih ilahi. Ketika kita keluar dari air baptisan itu, kita sudah punya benih ilahi. Benih ilahi ini artinya apa? Benih iman kita menyatu dengan benih anugerah tadi, yaitu kita dipersatukan di dalam kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Itulah anugerah Allah. Itulah karya Roh Kudus. Itulah makanya disebut sakramen atau misteri karena karya Roh Kudus. Dan itu dipersatukan dengan iman kita sehingga menghasilkan benih ilahi. Nah, maka kita disebut sebagai anak Allah. Tapi bukan anak Tuhan ya, anak Allah. Kenapa disebut anak Allah? Karena memang kita mengandung benihnya Allah. Benihnya Allah itu apa? Yaitu anugerah Allah tadi yang melahirkan baru kita melalui karya Roh Kudus di dalam sakramen
baptisan. Anda bisa baca dalam Yohanes 3 ayat yang kelima, ada seorang pun yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah jika orang itu tidak dilahirkan oleh air dan roh. Dilahirkan oleh air inilah sakramen baptisan, dilahirkan oleh roh inilah di mana roh Kudus mencurahkan anugerahnya, melahirbarukan kita menjadi manusia yang baru secara spiritual. Lalu bagaimana dengan tubuh jasmani kita? Nah, tentu tubuh kita ini kan masih memakai tubuh yang masih bisa sakit, masih bisa merasakan penderitaan, tubuh yang masih fana, yang akan mati, gitu ya. Nah, tubuh ini tentu kalau manusia tanpa tentu bukan manusia yang satunya. Waktu kita dibaptis, kita dilahirkan baru. Tubuh itulah yang akhirnya dipimpin oleh roh atau jiwa baru. Dipimpin apa? Dipimpin kepada hidup yang kudus. Kekudusan itu manusia yang baru itu bukan hanya roh atau jiwa kita saja, tetapi tubuh kita itu juga adalah tubuh yang menuju kepada kekudusan. Nanti pada puncaknya tubuh ini akan dimuliakan oleh Kristus, sama seperti Kristus yang disalib, ya, kemudian yang dikubur, kemudian dapat memakai kemuliaan, maka kita akan memakai tubuh mulia itu. Nah, jadi baik jiwa dan tubuh kita itu sama-sama di manusia yang baru di dalam Kristus. Itu baik dari baptisan. Kita kali memahami tentang baptis ini, ya, ini bukan hanya lambang atau simbol, ini kita dilakukan oleh Kudus. Saya kira itu ada. Terima kasih Ya, Pak ada untuk jawabannya. pertanyaan lain bisa pertanyaan di sini. Kapan dan bagaimana pembaptisan itu dimulai, Pak? Maksudnya seperti ini, bagaimana seseorang dapat pertama menyatakan kita diri lihat untuk bahwa pertama kali dibaptis. Yohanes ya, kita bisa baca di dalam Kisah Rasul 14, Kisah Rasul 19 ayat 4, Alda. Kisah Rasul 19 ayat 4. Kisah Rasul 19 ayat yang keempat, kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ya. Nah, tentu pertama ini adalah pertobatan kita. Jadi kapan kita mulai dibaptis? Kita menyadari tentang keberdosaan kita, bahwa kita membutuhkan Allah untuk menyelamatkan kita. Itulah pertobatan itu. Jadi kita mau dari hidup itu kepada Allah, ya. Dan Yesus Kristus ini yang menurut satu keadaan, ya, di mana dia juga baptis oleh Yohanes, ya, dijalani oleh Kristus, ya, oleh Yohanes tadi. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah yang sulung dan kita itu menjadi saudara-saudaranya, ya, karena dia yang pertama kali dibaptis. Nah, baptisan Yesus oleh Yohanes itu
menandakan apa namanya permulaan dari pelayanannya, sehingga itu memang disebut sebagai sebuah epifani ya, karena sekian lama akhirnya Yesus itu muncul, lalu dia dibaptis oleh Yohanes, Yesus menyatakan dirinya, itulah epifani, dan dia mau mulai melanjutkan misi keselamatan itu. Tapi disebut juga sebagai teofani, Yesus dibaptis, ini juga berarti bahwa baik Bapa, Anak, peristiwa baptisan Yesus itu. Ya, kita bisa baca di dalam Matius 28 ayat 19, ya. Yesus setelah kebangkitannya memberikan perintah kepada para rasul untuk membaptis, ya, mengajar kepada semua bangsa, membaptis mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, jadi kita bisa lihat di sini kapan dan bagaimana baptisan itu dimulai. Sejak orang itu menyatakan diri, bertobat, lalu percaya kepada apa yang Yesus beritakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah itu sudah dekat, yaitu dengan iman. Jadi kalau dia bisa bertobat dan percaya, maka baptisan itu sesungguhnya sudah dimulai. Kemudian ketika orang itu menyatakan dirinya kepada para rasul, dalam hal ini kepada gereja, maka orang itu akan dibaptis di dalam air. Ya, nah kenapa di dalam air? Ini penting karena memang air itu adalah satu simbol untuk menyucikan orang dari segala tadi pertobatan tadi atau keberdosaan dia, sehingga memurnikan dia kembali. Kira-kira gitu, Alda. Baiklah, terima kasih Pak. Seperti yang Bapak sudah katakan bahwa orang yang eh, memulai baptisan itu bagaimana dan apa yang dituntut oleh orang yang ingin dibaptis itu, mereka harus melakukan pertobatan dan kemudian mereka harus percaya. Setelah itu mereka harus mau menyatakan dirinya, mau menjadi orang percaya kepada gereja untuk dapat dibaptis, Pak. Nah, berarti ini kan hanya bisa dikatakan hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa. Bagaimana orang dewasa yang sudah mengetahui Ya, betul. apa itu kebenaran, yang bisa mengerti begitu ya, pertobatan dan bisa mengakui bahwa mereka percaya kepada Tuhan, kepada gereja kan berarti hanya dilakukan oleh orang dewasa. Tapi bagaimana dengan ada beberapa aliran gereja yang mengizinkan atau setelah membaptiskan orang percaya semenjak masih kecil atau masih bayi, Pak? Bagaimana dengan itu? Bagaimana mereka dapat membuktikan iman dan bagaimana mereka dapat bertobat sedangkan mereka masih kecil? Mereka dibaptis waktu kecil, Pak. Bagaimana dengan mereka? Oke. Gereja mengajarkan ada baptisan anak-anak ya atau baptisan bayi. Ini karena iman dari orang tua mereka, ya, iman dari orang tua mereka ataupun wali mereka, ya. Biasanya kalau dalam baptisan kita punya orang tua baptis. Iman itulah yang akhirnya mengikat, menyalurkan kepada bayi tersebut, ya. Ini yang menjadi ajaran gereja bahwa di dalam perjanjian lama sekalipun juga bayi-bayi itu kan juga disunat, gitu ya, ketika berusia pada hari ke-8. Nah, seperti Yesus juga disunat pada usia ke-8 hari. Nah, di dalam perjanjian baru, baptisan itu adalah sunat Kristus. Ya, artinya menggantikan sunat secara lahiriah digantikan oleh sunat rohani atau sunat Kristus. Dan itu termasuk
anak kecil. Karena baptisan di dalam perjanjian lama itu, di perjanjian baru itu untuk menggantikan, sunat, dan sunat itu juga dilakukan sejak zaman perjanjian lama itu dilakukan kepada, eee, bayi yang masih berusia 8 hari, ya. Jadi saya kira, eee, baptisan itu menggantikan sunat dan sunat itu dilakukan pada bayi berusia 8 sehingga memang di dalam tradisi gereja, bayi atau anak kecil itu juga dibaptis ya, karena memang iman dari orang tuanya yang diwariskan kepada dia. Nah, kan di sini tentu bukanlah iman secara akali atau rasionalitas, tapi adalah iman secara ilahi, secara misteri yang diturunkan. Sehingga baptisan itu bukan hanya sekedar lambang atau simbol yang kita bisa rasionalisasi, tetapi ini adalah satu misteri Roh Kudus ya atau sakramen, di mana kita memang secara rasional kita mungkin bertanya, "Oh, bayi kan tidak tahu siapa-siapa, tidak tahu apa-apa, tapi kok dibaptis?" Nah, tentu ini iman yang diwariskan dari orang tuanya. Sehingga orang tua itu bertanggung jawab untuk merawat anak itu, merawat iman anak itu sampai, tumbuh dewasa nanti, ya. Kita bisa baca dalam Kolose 2 ayat 11 dan 12 ada, tentang baptisan yang menggantikan sunat itu. Kolose 11 Kolose 2 ayat 11 dan 12. Kolose 2 ayat 11 dan 12. Dalam dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa, karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Amin. Karena memang ini adalah untuk menggantikan sunat dan sunat itu dilakukan untuk anak-anak kecil pada usia 8 hari, sehingga baptisan itu juga dilakukan pada bayi. Saya kira itu ada, mungkin ada pertanyaan yang lain? Begini Pak, tadi Bapak telah menjelaskan mengapa ada baptisan bayi itu karena ada orang tua dan orang tua Iya, baptis yang bertanggung jawab untuk eh, mempertanggungjawabkan anak ini sampai anak ini besar. Maksudnya mereka yang menjaga anak ini, kemudian yang mengajarkan anak ini bertanggung jawab penuh di hadapan Tuhan untuk dapat membuat anak ini menjadi percaya kepada Allah seperti itu ya Pak. Tapi pertanyaan saya begini, bagaimana suatu saat nanti ketika anak itu dewasa, eh, ternyata kehidupannya, kemudian ternyata dia juga tidak memiliki iman yang kuat kepada Tuhan, Pak. Bagaimana hal itu dipertanggungjawabkan nanti? Kalau dia sudah dibaptis sejak kecil, tapi setelah bertumbuh dewasa, kebanyakan yang saya lihat yang terjadi pada saat ini di generasi milenial, banyak anak-anak lebih memilih menjadi ateis daripada mereka mempercayai agama atau apalagi mempercayai Tuhan. Itu bagaimana dengan baptisan mereka yang telah mereka melakukan dari kecil. Kan beda kan Pak, beda dengan orang-orang yang telah dewasa dan mereka dibaptis. Bagaimana hal itu dapat dipertanggungjawabkan?
Iya. Eh, Baptisan itu adalah langkah pertama ya orang untuk hidup di dalam Kristus. Nah, tentu kalau bayi yang dari kecil sudah dibaptis, ya, dia sudah mewarisi benih ilahi itu. Nah, maka benih itu secara akan terus bertumbuh sesuai dengan perkembangan usianya. Jika anak itu memang terus didik di dalam Kristus, ya, karena memang baptisan itu ibaratnya itu kita itu masih benih, ya. Benih itulah yang harus terus dirawat supaya bertumbuh menghasilkan buah. Ya. Jadi perjalanan kehidupan spiritual atau kehidupan kekristenan kita itu memang tidak instan gitu ya. Jangankan anak kecil, orang dewasa yang baptis pun dia bisa meninggalkan Kristus, bisa meninggalkan imannya, ya. Apalagi anak kecil, sehingga anak kecil itu apa namanya masih harus terus dididik, ya, diajarin di dalam Kristus supaya ada perumpamaan Tuhan Yesus, benih yang jatuh ke dalam tanah yang berbatu-batu, dalam tanah halo, sorry, ada sedikit gangguan sinyal. Ya, mungkin ini sudah normal kembali. Oke, saya kira itu ya, Alda. Jadi, baptisan itu masih langkah awal, masih benih, di mana benih itu masih harus terus dipupuk, ya, dirawat supaya bisa bertumbuh dewasa. Ya, jika itu tidak terjadi, tentu benih itu akan hilang dimakan oleh burung, iblis, dan sebagainya. Saya kira itu ya. Ya, mungkin ada Nah, Pak, pertanyaan lain, Alda? iya, kayak saya masih penasaran dengan, maksudnya masih ingin membahas mengenai baptisan bayi ini, baptisan yang dilakukan sejak bayi, karena saya juga dibaptis secara bayi gitu ya. Waktu masih bayi saya sudah dibaptis begitu. Berarti ketika bayi itu dibaptis, peran orang tua dan orang tua baptis itu berarti sangat berpengaruh, berpengaruh penting pada tumbuh kembangnya iman daripada anak ini. Jadi menurut saya para orang tua yang dari gerejanya memang sudah membaptis seseorang atau anak dari kecil benar-benar harus merawat dengan baik, bukan hanya secara fisik tapi juga secara kerohaniannya, agar benih yang telah didapatkan anak ini sejak bayi
dapat bertumbuh dan berkembang, tentu saja harus dibantu dengan kedua orang tua dan orang tua baptis yang telah mengaku untuk mengambil tanggung jawab kepada Tuhan untuk merawat anak ini. Seperti itu ya Pak. Ya betul. Maka di dalam tradisi gereja ada orang tua baptis maupun atau ada sponsornya ya, atau ada pun orang tua kandungnya. Nah, mereka lah yang akhirnya diberi kepercayaan oleh gereja untuk meneguhkan iman dia yang masih benih tadi, supaya dia iman itu bisa benar-benar jatuh ke dalam hati yang subur dan menghasilkan menghasilkan pertumbuhan dan pada akhirnya menghasilkan buah ilahi. Ya, dia sudah punya benih ilahi itu. Jadi kalau setiap siapapun yang dibaptis, baik itu bayi, orang dewasa, ya, orang tua, semua punya mewarisi benih ilahi secara misteri dari Roh Kudus. Ya, kita bisa baca di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9, Alda. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Ya, mungkin mic-nya Satu nanti ya, ya. jangan oke, ya. Mic-nya jangan lupa dimatiin supaya nggak berisik gitu. Iya. Oke. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Amin. Iya. Nah, ayat ini menjelaskan kalau kita lahir dari Allah, maka kita mewarisi benih ilahi. Tadi saya katakan kapan kita lahir dari Allah? Pada saat kita dibaptis di dalam air dan roh. Maka dalam Yohanes 3 ayat 5, Yesus mengatakan orang itu dilahirkan dari air dan roh. Nah, kata dilahirkan ini maksudnya adalah dilahirkan dari Allah oleh air dan roh. Oleh air itulah baptisan di dalam air, itulah sakramen baptisan. Oleh roh disebut sebagai sakramen karena ada rohnya, ada Roh Kudus yang bekerja secara misteri tadi. Lalu dilahirkan. Nah, dalam 1 Yohanes 3, orang yang lahir dari Allah atau tadi dilahirkan tadi mewarisi benih ilahi. Nah, benih ilahi inilah akhirnya menjadi satu potensi di dalam dirinya untuk dia terus bertumbuh di dalam kekudusan. Maka di sini dikatakan benih ilahi itu ada di dalam dia dan ia tidak dapat terus-menerus berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Nah, sehingga apakah orang yang sudah dibaptis bisa nggak jatuh ke dalam dosa? Pasti bisa. Kenapa? Karena dia masih memakai tubuh yang fana ini dengan segala macam hawa nafsunya yang menguasai tubuh atau jiwanya sendiri. Sehingga bisa jatuh ke dalam dosa. Tetapi sisi lain, orang yang sudah dibaptis atau lahir baru, dia berbeda dari orang yang belum dibaptis atau lahir baru. Apa bedanya? Dia memiliki benih ilahi. Nah, memiliki benih ilahi ini berarti memiliki kekuatan ilahi atau potensi. Jika benih itu benar-benar dirawat, maka akan menghasilkan satu pertumbuhan yang diinginkan oleh Allah, yaitu kekudusan hidup. Ya, kekudusan hidup itu itulah yang akhirnya diperoleh orang karena orang itu mewarisi benih ilahi tadi. Tapi catatannya, benih itu harus dirawat. Misalnya kita baca di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke 11, Alda. Sorry, kita baca jangan ayat yang ke 11 ya. 1 Korintus 3 ayat yang keempat dulu deh. 4 dan 5. 1 Korintus 3 ayat 4 dan 5. Karena jika Ya. yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani dan bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang oleh kamu
menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Ayat 6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ya, jadi jelas ya bahwa di situ satu sisi ini kita orang yang lahir baru ya atau yang dibaptis itu oleh Paulus sebut sebagai bayi di dalam Kristus. Ya, kalau kita baca dalam 1 Korintus 3 ayat yang pertama dan kedua, ya kamu adalah manusia rohani, berarti ini manusia baru. Tapi pada saat yang sama, kamu juga adalah manusia duniawi. Jadi satu sisi kita adalah pneumatikos antropos, artinya manusia rohani, manusia yang lahir baru tadi, yang sudah dibaptis. Itu secara spiritual. Tetapi secara jasmani, tubuh kita ini masih dikuasai oleh yang namanya manusia duniawi atau sering disebut sebagai sarkikos antropos. Sarkikos antropos ini adalah berarti manusia daging. Ya. Jadi baik manusia rohani maupun manusia daging itu berperang satu dengan yang lain di dalam jiwa kita. Atau kita katakan di dalam hati kita. Nah hati kita ini sudah mewarisi benih tadi. Tinggal apakah dikuasai oleh manusia rohani atau manusia duniawi yang bersifat daging tadi. Nah, pada saat yang bersamaan gini, ketika kita sudah dibaptis, kita bukan otomatis jadi manusia yang kudus, yang sempurna. Enggak, kita menjadi manusia rohani, tapi pada saat yang sama kita menjadi manusia yang duniawi atau manusia daging. Ya, tugas kita adalah bagaimana manusia rohani ini bisa menang, berperang atas manusia daging. Ya, nah itu ditunjukkan dengan oleh Rasul Paulus katakan harus bekerja sama. Di sini dikatakan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang menumbuhkan. Nah ini berarti bahwa kita harus bekerja sama dengan sesama, ya. Paulus dengan Apolos harus bekerja sama, lalu harus bersinergi dengan Allah. Nah begitu juga dengan kita. Kita bekerja sama, bersinergi dengan sesama jemaat di dalam gereja, tetapi juga dengan Allah. Untuk apa? Untuk menanam, menyiram, dan menumbuhkan tadi. Menumbuhkan apa? Ya benih tadi. Gitu. Ya. Jadi kita menanam benih, menyiram benih itu, lalu Allah yang menumbuhkan benih itu. Nah, di dalam hati. Tapi ingat, di dalam hati itu ada apa? Ada manusia rohani. Ada manusia daging kita. Nah, inilah yang berperang bagaimana kita bersinergi dengan Allah, dengan Roh Kudus, dengan Kristus, dengan gereja untuk memenangkan hati ini supaya benih di dalam hati ini bisa bertumbuh. Caranya, indikatornya apa? Bagaimana benih itu bisa tumbuh? Ya caranya dengan usaha kita, yaitu kita menyiram, kita memupuk, kita merawat, sehingga pasti benih itu akan bertumbuh. Ya, saya kira itu ya. Ingat, kita dibaptis ini masih langkah awal, kita menjadi manusia rohani, kita masih bayi di dalam Kristus, itulah sebabnya kita perlu terus dirawat. Ya, artinya kita perlu terus dibantu. Nah, salah satunya adalah orang tua kita atau orang tua baptis kita atau gereja di mana kita bergereja. Saya kira itu Alda. Baiklah, terima kasih Pak untuk jawaban yang memuaskan. Kemudian apa sih artinya ketika orang itu dibaptis, dia mengenakan pakaian yang berwarna putih, Pak? Kenapa ketika dia dibaptis atau orang itu dibaptis, dia mengenakan pakaian berwarna putih? Ini untuk menunjukkan kesucian dari jiwa dan kehidupan kekristenan, kekudusan yang akan dia jalani. Sebetulnya itu aja sih. Jadi biasanya orang dibaptis itu pakai pakaian ya yang serba putih gitu ya. Itu menunjukkan the purity-nya, kemurnian dari jiwa dan kehidupan yang dia harus jalani adalah kehidupan yang suci nantinya tentunya. Saya kira itu Alda. Nah,
Pak, di dalam pengakuan iman Nikea butiran ke-10 ini dikatakan bahwa aku mengakui satu baptisan. Bagaimana hal ini dapat dipahami bahwa pengakuan iman kita itu mengatakan bahwa hanya mengakui satu baptisan saja. Ya, satu baptisan itu berarti bahwa baptisan itu nggak bisa diulang, Alda. Baptisan itu hanya sekali seumur hidup. Gitu. Jadi tidak mungkin kita lahir berulang kali gitu, tentu tidak. Ya. Jadi kita lahir sekali baru kita harus menjalani proses pendewasaan. Tanpa baptisan orang tidak akan dilahirkan baru, dia akan tetap menjadi manusia daging, tidak ada manusia rohaninya, tidak ada benih ilahinya, berarti tidak ada potensi dia untuk menjadi manusia yang kudus, manusia yang suci. Gitu. Tetapi kalau dia dibaptis bukan berarti dia langsung otomatis menjadi manusia yang dewasa di dalam Kristus atau sempurna tanpa dosa atau dia menjadi manusia yang kudus, tentu tidak, karena itu masih benih sehingga dia harus terus dijaga, dirawat, dipupuk ya dalam 1 Korintus 3 ayat 6 tadi menyiram, ditanam, dirawat, dipupuk dan diberi pertumbuhan oleh Allah. Ya, sehingga memang baptis itu masih panjang, perjalanan kita itu masih panjang gitu. Bapak gereja misalnya John the Leader itu Yohanes Klimakus mengajarkan ada 30 anak tangga yang kita mesti panjat untuk mencapai yang namanya manusia yang sempurna itu. Ya, mulai dari apa? Mulai dari bagaimana kita menyingkir dari segala macam ketertarikan dunia. Lalu mulai mempraktikkan kebajikan, lalu mempraktikkan kebajikan jiwa, kebajikan tubuh, sampai akhirnya bisa benar-benar menunjukkan kasih kepada sesama dan banyak sekali ya ajaran dari Bapak Gereja, dari misalnya dari Filokalia yang mengajarkan kita bagaimana setelah kita dibaptis ini kita bisa bertumbuh. Ya, ada banyak langkah-langkah yang mesti kita jalani lagi. Nah, salah satunya adalah bagaimana tadi kita terus bersinergi dengan Allah di dalam gereja, di dalam sakramen, misalnya perjamuan kudus, itu adalah salah satu cara untuk menumbuhkan benih ilahi tadi. Saya kira itu, Alda. Kemudian Pak, setelah kita sudah dibaptis begitu, apa sih bagaimana maksudnya cara berpikir kita harus kita pasang, harus cara berpikir yang seperti apa yang harus kita pakai ketika kita telah dibaptis? Ini pertanyaan yang sangat baik sekali, ya. Ketika kita sudah dibaptis, kita adalah manusia bagus, ya, atau manusia rohani tadi, ya, atau kita adalah anak Allah. Jadi banyak sekali ya gambaran siapa kita setelah kita dibaptis. Ya biasanya ya kita sebut sebagai orang Kristen lah gitu ya. Tetapi siapa orang Kristen itu? Nah, sore hari ini saya ingin menekankan bahwa kita adalah manusia yang sudah diberi potensi untuk menjadi manusia yang kudus, yang sempurna seperti Kristus. Potensi itu adalah, ingat, itu masih benih. Ya. Nah, misalnya kita satu sisi untuk berkata jujur. Waktu kita dibaptis ya, mungkin sebelum kita dibaptis kita seringkali orang yang suka berbohong, apa-apa berbohong, apa-apa kita suka berbohong. Mungkin dari kecil kita sudah terbiasa gitu ya, tanpa kita sadari gitu, kita senantiasa kita berbohong. Nah, setelah kita dibaptis, kita menyadari kita adalah manusia yang baru nih, ya, manusia rohani ini, atau anak Allah ini, ya. Dan ketika kita mau melawan supaya kita bisa berkata jujur, tidak bohong, itu sebetulnya kita sudah diberi potensi, kita diberi benih ilahi untuk tidak berkata bohong.
Tapi ingat, itu masih benih. Nah, kitalah yang harus bagaimana terus bersinergi dengan Allah, ya, memampukan kita supaya kita bisa berkata jujur, tidak bohong. Ya, jadi segala hal, banyak ya kelemahan-kelemahan kita, ya dosa-dosa yang kita pernah banyak kerjakan dulu. Nah, itu semua memang harus kita matikan. Tapi semua itu membutuhkan proses. Prosesnya mulai dari mana? Dari benih. Gitu. Ya. Nah, kita yang harus bagaimana menumbuhkan benih itu. Nah, kalau benih itu sudah tumbuh jadi buah, akhirnya kita jadi berhasil. Oh, kita bisa berkata jujur. Untuk berkata jujur saja itu mulai dari proses jadi benih sampai untuk menjadi jujur itu semua butuh proses, ya. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan bahwa aku menanam, Apolos menyiram, Allah yang menumbuhkan. Nah, jadi di sini Paulus berbicara masalah pendewasaan di dalam Kristus. 1 Korintus pasal 3 tadi. Bagaimana kita yang dibaptis itu masih bayi, ya, tapi kita harus terus bertumbuh ke arah sana, yaitu kedewasaan di dalam Kristus. Nah, yang kedua adalah kita mesti, kalau ini adalah proses pertumbuhan benih, sehingga kita mesti apa namanya ya, punya gaya atau cara hidup yang benar, ya. Seperti kita tahu bahwa kalau kita di dalam gereja, kalau kita di dalam Kristus, di dalam kebenaran, di dalam Roh Kudus, tentu memberikan cara-cara bagaimana kita bisa terus bertumbuh yang dari benih tadi, ya. Nah, kita harus tetap setia di dalam itu. Itu yang saya kira penting sekali, ya. Misalnya Yesus mengatakan kita harus berdoa. Ya, berarti kita memang harus tekun di dalam doa, ya. Yesus mengatakan memberi sedekah. Ya, berarti kita harus memberi sedekah. Yesus mengatakan harus berjaga-jaga. Berarti ya kita harus berjaga-jaga. Nah, inilah yang harus kita kerjakan. Ya, karena memang sekali lagi ketika kita sudah dibaptis, kita sudah memakai manusia yang baru, pakaian yang baru, sehingga aku ini hidup adalah bukan aku lagi gitu loh. Tetapi ada manusia rohani nih yang hidup. Ada Kristus nih yang hidup di dalam aku. Sehingga hidup yang aku hidupi sekarang ini bukan semata-mata untuk diriku lagi. Tetapi bagaimana Kristus itu semakin besar di dalam diri kita, akunya yang bersifat daging itu makin kecil. Seperti kata Yohanes Pembaptis. Saya kira itu, Alda ya. Jadi yang pertama adalah, ini adalah benih, butuh proses, kita bisa jatuh, tapi kita mesti bangun, kita mesti rajin, kita mesti mengikuti apa yang Yesus ajarkan di dalam gereja. Lalu yang kedua adalah kita mengerti bahwa bukan aku lagi yang hidup, tetapi bagaimana Kristus itu makin bertumbuh besar, aku makin kecil gitu. Saya kira itu ya Alda, yang penting ketika kita sudah menjalani kehidupan baptisan itu. Iya, terima kasih Pak. Kemudian seperti yang Bapak katakan di awal tadi, bahwa di dalam gereja sebenarnya ada 7 sakramen yang harus dijalani. Ada baptisan, ada krisma, ada dan lain sebagainya seperti itu ya. Kita membahas sedikit tentang krisma karena menurut saya krisma ini eh, berkaitan dengan baptisan, dengan sakramen baptisan seperti itu Pak. Jadi Bapak bisa jelaskan apa itu krisma dan bagian mana dari kitab suci atau Alkitab yang membahas tentang krisma ini Pak? Sebenarnya apa sih itu krisma kan banyak gereja pada saat ini tidak mengetahui sakramen-sakramen yang telah hilang. Semenjak Bapak katakan abad 16 hanya dua yang diketahui secara umum yaitu baptisan dan juga perjamuan kudus. Jadi bisa Bapak jelaskan kembali apa itu krisma dan bagian mana dari Alkitab yang menjelaskan tentang sakramen krisma ini Pak. Terima kasih. Iya, Krisma ini berarti adalah sakramen yang kita jalani setelah kita dibaptis, lalu kita segera diurapi oleh minyak, yaitu sebagai satu apa namanya misteri di mana kita tuh dimeterai oleh Roh Kudus.
Ya, kita bisa lihat misalnya di dalam 1 Yohanes 2 ayat 20, ya. Coba misalnya ada bisa bacakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 20. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-20, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Amin. Iya, di sini dikatakan kamu memperoleh pengurapan dari Yang Kudus. Jadi itulah krisma tadi, pengurapan dari Roh Kudus. Ya. Kemudian kita baca di pasal yang sama tapi ayat 27. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-27, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya, karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Amin. Jadi krisma itu adalah seperti yang dikatakan oleh Rasul Yohanes di sini adalah pengurapan yang kita terima dari Roh Kudus. Ya. Kita juga bisa baca dalam 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22, Alda. 2 Korintus 1 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22, Pak. Iya. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Amin. Iya. Jadi di situ adalah memeteraikan, ya, tanda miliknya atas kita yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan di sini dari semua yang telah disediakan untuk kita. Oke. Jadi sakramen krisma ini adalah satu meterai dari Roh Kudus. Kita bisa lihat lagi dalam Efesus 1 ayat yang ke-13, Alda. Efesus 1 ayat yang ke-13, di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Amin. Iya. Jadi krisma itu adalah seperti satu kita itu disegel, diseal oleh Roh Kudus sebagai satu jaminan bahwa kita telah menerima Dia di dalam hati kita. Ya, ini adalah the seal of the gift of the Holy Spirit. Itulah krisma itu. Oke, kira-kira gitu, Alda. Oke, Pak. Kemudian apa sih yang dikatakan oleh kitab suci atau bentuk nyata yang bisa kita lihat daripada krisma ini ketika krisma ini telah diberikan atau diurapi kepada seseorang? Ya, misalnya kita bisa lihat di dalam Kisah Rasul 8 ayat 14, ya, Alda. Kisah Rasul 8 ayat 14 dan 16. Kisah Rasul pasal 8 ayat 14 dan 16. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ.
Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ini jelas bahwa ada kelanjutan lagi, ya. Setelah orang itu dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus, ya ada kelanjutan lagi, yaitu di mana Roh Kudus akan turun di dalam diri mereka. Nah, pada saat itu Roh Kudus belum turun, sehingga kalau kita baca di ayat selanjutnya, ya, ketika Simon melihat bahwa Roh itu diberikan melalui penumpangan tangan rasul-rasul itu, ia menawarkan uang kepada mereka. Nah, sehingga memang ketika seorang sudah dibaptis di dalam air, lalu peristiwa selanjutnya adalah Roh Kudus turun. Ya, ditandakan dengan apa? Ayat 17 ya, menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Gitu. Ya, kalau kita baca Kisah Rasul 8 ayat 17, nah menerima Roh Kudus itulah yang disebut sebagai sakramen Krisma tadi. Ya. Nah, ini adalah satu contoh di dalam Alkitab, ya. Jadi baptisan dilanjutkan dengan penumpangan tangan untuk menerima Roh Kudus. Itulah Krisma. Kemudian Pak, penumpangan tangan ini dilakukan di beberapa anggota tubuh ya, seperti pengurapan pada dahi, pengurapan pada dada, Ya. kemudian pengurapan pada mata, telinga, bibir, tangan, dan kaki. Bapak boleh jelaskan satu-satu apa sih artinya dari pengurapan-pengurapan yang dilakukan secara spesifik di bagian tubuh dari orang yang menerima pengurapan, Pak? Ya, tadi saya katakan bahwa setelah kita dibaptis, kita harus menjalani satu kehidupan yang kudus atau kehidupan yang suci. Baik secara spiritual, jiwa kita, maupun secara lahiriah. Nah, bagaimana kita itu bisa menjalani satu kehidupan yang kudus? Tidak bisa lepas dari peranan Roh Kudus, ya. Sebab baptisan tanpa Roh Kudus itu bukan lahir baru, mati, ya. Begitu juga ketika kita sudah menjalani baptisan tanpa Roh Kudus, kita nggak akan bisa bertumbuh, ya. Benih itu lama-lama akan mati, akan diambil oleh iblis, dimakan oleh burung, misalnya dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu dibutuhkan, kita perlu bersinergi dengan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itulah yang akhirnya kita terima melalui sakramen Krisma yang dengan mengurapi dengan minyak baik di dahi, ya. Ini adalah untuk menguduskan pikiran-pikiran kita. Ya, ini adalah kerja dari jiwa dan hati kita. Ya, Roh Kudus menyucikan dari dalam dulu. Lalu mengurapi dada kita. Ini adalah untuk pengudusan hati, pengudusan keinginan-keinginan tubuh kita. Lalu mata, telinga, mulut, ya. Ini adalah untuk menguruskan panca indera kita. Di mana hawa godaan itu masuk lewat panca indera kita. Nah, itu dikuduskan melalui krisma tadi, ya. Kemudian tangan dan kaki ini adalah untuk pengudusan pekerjaan kita atau perbuatan kita, ya. Kaki kita tidak boleh lagi dipakai sembarangan untuk berbuat jahat maupun tangan kita. Nah, jadi ketika kita sudah dibaptis, kita itu menerima Roh Kudus. Roh Kudus itulah dalam bentuk krisma tadi itu ingin mengingatkan kita lagi bahwa baptisan itu bukan akhir dari segalanya, tetapi satu proses panjang lagi yang harus kita hidupi. Ya, Bapak Gereja sering menggambarkan ada baptisan yang kedua.
Dalam pengertian bukan dibaptis dalam air lagi atau lahir baru lagi, tapi baptisan yang kedua itulah air mata. Ya, baptisan pertama kita dicelupkan di dalam air, baptisan yang kedua itu kita dicelupkan di dalam air mata kita. Inilah air mata pertobatan. Pertobatan dari apa? Pertobatan pikiran kita, pertobatan dari hawa nafsu kita, ya. Jika pertobatan dari mata kita, telinga kita, pertobatan dari mulut kita, dari tangan, kaki kita, gitu. Nah, itu semua adalah satu proses pertobatan yang membutuhkan air mata sebagai air yang menyucikan, sebagai air baptisan kedua. Nah, ini penting sekali kita pahami ya, bahwa seringkali memang ada ajaran seperti ini. Yang penting saya sudah dibaptis, berarti saya sudah selamat, lalu hidup saya saya gitu, seperti saya atau seperti itu ya. Orang selamat tetap selamat. Tapi yang ada saya lahir baru, saya harus bertumbuh dewasa, saya harus bertanggung jawab atas benih ilahi yang saya terima ya. Jikalau kita tidak bertanggung jawab atas benih ilahi itu, jangan sangka kalau benih itu akhirnya hilang di dalam hidup kita. Ya. Kita bisa lihat contoh di Alkitab banyak sekali ya. Kalau kita Paulus itu menegur misalnya di dalam Galatia ya, dalam Korintus, banyak sekali orang-orang yang sudah dibaptis tetapi hidup mereka nggak benar ya. Bahkan di dalam Ibrani pasal 6 jelas-jelas dikatakan orang yang sudah pernah diterangi hatinya tetapi masih bisa murtad. Itu karena apa? Kita bertanggung jawab atas baptisan yang kita sudah terima. Sehingga penting sekali bahwa kita itu mengingat akan baptisan kita dan menjalani baptisan itu ya, dengan air mata pertobatan itu. Ya. Nah, itulah sebabnya kita perlu belajar bagaimana sih menjalani satu kehidupan yang penuh dengan perjuangan ini. Itulah kehidupan spiritualitas yang harus kita jalani, ya. Kita nggak bisa hanya sekedar yang penting saya sudah dibaptis, lalu kita seolah-olah kita tidak lagi berbuat apa-apa, gitu. Kita masih hidup seperti yang lama, gitu. Nah, tentu tidak seperti itu. Ya, saya kira itu, Alda. Oke. Oke, Pak. Terima kasih. Itu ya, mungkin tadi ada pertanyaan feedback terakhir dari kamu, ya. Ya. Menurut saya sih penjelasan Bapak tadi sudah sangat lengkap dan tapi pas tadi tadi ada pertanyaan ini dari komen dari Facebook ya. Ada pertanyaan dari Yendri, dia bertanya, misalkan orang non-Kristen tapi dia sudah percaya Kristus, tapi belum dibaptis, tapi dia juga sudah menjalankan amanat agung, apakah dia sudah dipenuhi Roh Kudus? Padahal dia belum dibaptis, gitu. Oke. Ini adalah pertanyaan yang baik, ya. Yesus mengatakan, oke, mungkin mic-nya Alda. Ya, Yesus mengatakan, jika seseorang tidak dilahirkan oleh air dan roh, maka dia tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ya. Nah, dilahirkan dari air berarti ya memang orang itu harus dibaptis di dalam air. Kenapa? Karena Kristus sendiri dibaptis di dalam air, dia menjadi teladan buat kita. Nah, tentang makna baptisan Yesus di Sungai Yordan itu ada makna teologisnya ya. Mungkin waktu ini saya tidak bisa menjelaskan sepenuhnya, tetapi ketika Yesus masuk dibaptis di dalam air, dan kenapa harus air? Karena air itu sudah dikuduskan, sudah disucikan oleh Kristus. Air itulah yang akhirnya menjadi satu alat anugerah untuk membersihkan dosa-dosa kita. Ya, dalam satu kondisi memang bisa orang itu tidak tidak memakai air gitu ya.
Tetapi dalam kondisi yang normal, air itu dipakai untuk memang membaptis kita, yaitu untuk menyucikan segala dosa-dosa kita. Karena apa? Karena Kristus telah menyucikan air itu, dia sendiri dibaptis di dalam air, menyucikan air itu, lalu air itulah yang akhirnya dipakai memang untuk membersihkan dosa-dosa kita. Nah, itulah artinya orang yang dilahirkan dari air. Kemudian dari roh ini berarti adalah ada karya Roh Kudus, ada pengurapan Roh Kudus, yaitu baptis dan krisma tadi. Jadi ini dua-duanya mesti dipenuhi gitu, ya. Jadi kalau ditanya apakah dia sudah dipenuhi Roh Kudus kalau dia belum dibaptis oleh air, ya tentu tidak, ya. Tidak bisa yang namanya apa namanya hanya apa namanya percaya saja, tetapi harus percaya dan dibaptis, baru orang itulah akan selamat. Misalnya di dalam Markus 16 ayat yang ke-16 itu juga menjelaskan hal yang demikian. Ya. Oke, Alda, itu ada satu pertanyaan tadi dari Yendri. Ya, mungkin kita akan selesai ya. Ada penutup atau feedback dari kamu? Ya. Sepertinya saya pas, Pak. Tadi yang terakhir sudah menjelaskan semuanya, bahwa penjelasan terakhir tadi itu juga sebenarnya saya ingin jelaskan, jadi saya pas dulu, Pak. Baiknya, Pak. Oke, kalau gitu kita akan akhiri pengajaran hari ini. Ya, silakan Alda tutup. Ya, kita akan akhiri pelajaran kita pada sore hari ini. Biarlah apa yang telah kita bahas tentang pembaptisan, bagaimana baptisan itu merupakan sakramen yang dikerjakan oleh Roh Kudus dan juga dilanjutkan dengan sakramen krisma yang telah kita pelajari, bagaimana setelah seseorang sudah menjalani baptisan, mereka juga seharusnya menjalani sakramen krisma, bagaimana tangan, kaki, dahi, dada, kemudian mata, telinga, dan bibir mereka juga seharusnya diurapi dengan minyak atau dengan Roh Kudus, supaya dapat semakin menguduskan dan membantu kita untuk semakin serupa dengan Kristus tentunya, Pak. Baik, terima kasih saudara-saudara. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Ini sampai jumpa pada lain kesempatan di pengakuan Imanesia Butir yang ke-11.